Ke sawah menanam padi, perginya naik pedati. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Yansa, asal dari pemerintah Kota Pekanbaru. Sekarang bekerja ada di Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai Sekretaris Dinas di PUPR Kota Pekanbaru. Saat ini saya mengikuti pelatihan pendidikan administrator di Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Baiklah Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tentang hubungan kelembagaan yang telah dipaparkan oleh Ibu Niet Rahmalia SE MSc. Dalam materi hubungan kelembagaan ini, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah kemampuan untuk menjelaskan konsep kerjasama kelembagaan sesuai asas pemerintahan. Yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi lembaga terkait dengan tugas-tugas pokok organisasi yang dikerjasamakan. Yang ketiga, bagaimana kita menganalisa potensi kewenangan yang bakal dikerjasamakan. Yang keempat, mempraktekkan proses bisnis administrasi kerjasama. Lalu, bagaimana konsep dari kerjasama kelembagaan sesuai asas pemerintahan ini? Pertama, kita harus tahu, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Presiden menerapkan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Oleh karena itu, provinsi, kabupaten, ataupun kota merupakan bagian dari negara yang sebagai daerah otonom harus tunduk pada aturan negara dan bertanggungjawabkan sesuai kewenangan daerah pada Presiden. Yang kedua, di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar RI tahun 45 disebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari fungsi penyelenggaraan negara. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa NKRI mewadahi hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 juga mengatur kerjasama daerah. Terkait kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak lain, kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, maupun terkait kerjasama daerah lembaga di luar negeri. Adapun dasar hukum pendukung lainnya tentang hubungan kelembagaan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut tergambar jelas asas pemerintahan yang dianut oleh pemerintah kita, yakni asas presidensil, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, serta asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang diatur oleh berdasarkan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. Setelah kita membahas konsep tadi, selanjutnya kita membahas mengenai lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok. Adanya hubungan variabel pembentuk kerjasama antar lembaga berpengaruh positif terhadap outcome yang diharapkan merupakan hakikat dari kerjasama antar lembaga. Pada konteks pemerintah daerah, kerjasama daerah adalah usaha bersama daerah dan daerah lain, antar daerah dan pihak ketiga, dan ataupun antar daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan pertimbangan pelayanan publik yang saling menguntungkan. Berdasarkan studi yang dilakukan mengenai hubungan kerjasama kelembagaan, ada 4 faktor situasional yang mempengaruhi efektif, yaitu kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Untuk mendukung mewadahi kerjasama daerah dapat dilakukan dengan membentuk asosiasi seperti APEKSI, APSI, dan lainnya. Dengan ketahui hubungan antar lembaga terkait tugas pokok, dapat diketahui pula potensi yang dapat kita kerjasamaan. Potensi yang dapat kita ketahui adanya peluang-peluang, tujuan nasional, program daerah, dan nasional yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik bersifat saling menguntungkan. Contohnya adalah kerjasama dalam bersifat wajib, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah yang apabila memiliki kriteria antar daerah berbatasan memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik lebih efisien bila dikelola bersama. Objek kerjasama bisa berupa kesehatan, sosial, pekerjaan umum, penanggulangan bencana, dan lainnya. Pada pembahasan hubungan kelembagaan ini perlu dipahami bahwa praktik bisnis administrasi kerjasama itu sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, dimulai dari persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, monitoring evaluasi, dan dilakukannya pembangunan terhadap kerjasama. Di sungai ada buaya, buayanya memakan ikan. Demikian hasil presentasi dari saya, semoga Ibu Mit Rahmaliah berkenan. Kita mungkin ada quote terakhir, seorang pemenang selalu berpikir tentang kerjasama, sementara seorang pecundang akan selalu berpikir bagaimana untuk menjadi yang berkuasa. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Semoga kita bisa memahami makna dari hubungan kelembagaan yang nantinya bisa kita mengimplementasikannya dalam organisasi unit kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.